Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau sejarah itu ternyata bukan cuma soal masa lalu? Gimana kalau sejarah itu sebenarnya adalah sebuah senjata? Sebuah alat yang bisa kita pakai bukan cuma buat memahami dunia, tapi buat membentuk masa depan. Nah, hari ini kita bakal bedah gagasan keren ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Buat seorang pekerja yang tiap hari sibuk berjuang buat hidup, buat apa sih ngurusin sejarah? Kenapa juga sejarah jadi penting? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari akarnya dulu. Realitas kehidupan sehari-hari para pekerja. Kayak apa sih rasanya kejebak dalam rutinitas yang seolah nggak ada ujungnya? Coba kita lihat. Coba deh bayangin. Hidup itu kayak roda hamster yang muter terus. Bangun, kerja, pulang, tidur. Gitu lagi besoknya. Kerja itu bukan lagi soal kepuasan, tapi cuma buat bertahan hidup. Kita bikin sesuatu dengan tangan kita sendiri, tapi anehnya, kita malah ngerasa jauh, ngerasa asing sama hasil kerja keras kita itu. Nah, itulah kenyataan yang digambarkan di sini. Tapi masalahnya tuh ternyata bukan cuma soal capek fisik loh. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Sebuah perangkap mental yang bekerja di alam bawah sadar kita. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi justru itulah yang bikin roda hamster tadi terus berputar. Nah, inilah dia biang keladinya, kesadaran palsu. Ini bukan berarti orangnya bodoh ya, tapi bayangin aja, ini tuh kayak kita pakai kacamata yang lensanya salah. Gara-gara kacamata itu, kita jadi ngelihat keadaan yang sebenarnya merugikan, malah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, atau bahkan, ya udah emang begini adanya. Dan racun ini bekerja lewat pikiran-pikiran yang mungkin akrab banget di telinga kita. Ya udahlah, syukurin aja masih ada kerjaan. Atau emang udah takdirnya begini, mau gimana lagi? Nah, pikiran-pikiran kayak ginilah yang tanpa sadar bikin kita jadi lumpuh, nggak mau ada perubahan, dan malah ngejaga sistem yang nggak adil ini tetap berdiri. Dan puncaknya, ini yang paling nyelekit. Akibat dari kesadaran palsu itu, nilai kita sebagai manusia seolah-olah jadi nggak ada artinya. Kita nggak lagi dilihat sebagai orang yang punya mimpi atau harapan, tapi cuma sebagai alat buat menghasilkan barang. Ujung-ujungnya, kita jadi alat bukan tujuan. Jadi kalau kesadaran palsu itu racunnya, terus penawarnya apa dong? Tentu ada. Dan jawabannya, ini mungkin agak bikin kaget ya, ada di sejarah. Nah, ini dia dosis pertama penawarnya. Sebuah kebenaran mendasar yang diwariskan turun-temurun. Ini tuh kayak pengingat yang kuat banget, kondisi kita sekarang ini bukan takdir alami. Ini semua buatan manusia, dan karena dibuat manusia, ya berarti bisa dan harus diubah juga sama manusia. Artinya, kita harus benar-benar ubah cara kita mandang sejarah. Lupain deh tuh hafalan tanggal sama nama raja yang bikin ngantuk di sekolah. Anggap aja sejarah itu kayak laboratorium hidup, tempat kita bisa belajar soal perjuangan, strategi, kemenangan, dan bahkan kegagalan. Nah, ini ide utamanya, kacamata baru untuk melihat dunia. Maksudnya, kalau kita mau ngerti kenapa ada ketidakadilan hari ini, kita harus lihat itu bukan sebagai kejadian random atau nasib sial, tapi sebagai babak terbaru dari sebuah konflik panjang antara kelompok-kelompok yang punya kepentingan ekonomi berbeda. Oke, teorinya keren, tapi prakteknya gimana? Gimana caranya sejarah bisa benar-benar ngubah orang yang tadinya pasrah, nerima nasib, jadi seorang pejuang yang aktif? Coba deh lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi, tanpa kesadaran sejarah, kita ngerasa putus asa, terisolasi, sendirian. Tapi begitu kita paham sejarah, boom, muncul kekuatan, tujuan, dan rasa kebersamaan. Sejarah mengubah cara pikir dari ini masalah pribadi gue, menjadi ini perjuangan kolektif kita. Kita jadi sadar, kita nggak sendirian. Jadi sejarah itu ngasih kita semacam toolkit perjuangan yang nyata banget. Pertama, dia nyuntikin inspirasi dari para pejuang hebat di masa lalu. Kedua, dia ngasih kita metode atau strategi, kita bisa belajar dari menang kalahnya mereka. Dan yang paling penting, dia ngasih kita keberanian, karena kita tahu kita nggak mulai dari nol, kita ini meneruskan perjuangan mereka. Nah, dengan semua senjata ini, terus tujuannya apa? Ini bukan lagi cuma soal naik gaji atau jam kerja yang lebih baik. Visinya jauh lebih besar dari itu. Tujuan akhirnya, ya, ngebangun dunia yang benar-benar baru dari fondasinya. Sebuah masyarakat yang bebas dari penghisapan, di mana nilai kita nggak lagi diukur dari seberapa banyak untung yang kita hasilkan buat orang lain, tapi diukur dari kemanusiaan kita seutuhnya. Jadi pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita semua kan? Kalau sejarah itu adalah buku perjuangan yang nggak pernah selesai ditulis, kira-kira bab apa yang lagi kita tulis hari ini? Karena setiap tindakan kita, atau bahkan saat kita memilih untuk diam, itu semua adalah tinta yang menggores halaman sejarah selanjutnya.